Pendeta bahwa atau blunder? kalau memang sola scriptura, kenapa terjadinya banyaknya denominasi? Akhirnya Romo Cafe membawa beberapa dalil di dalam Alkitab atau kitab suci bahwa terjadinya perpecahan itu karena apa? Karena yang pertama, perbedaan ajaran. Sehingga sorry. Sinyal lampu mati biasa di kampung Romo. Ya, terjadinya perpecahan itu karena perbedaan pengajaran. Ya. Nah, sehingga Romo mengarahkan kepada yang namanya otoritas. Otoritas itu diberikan kepada siapa? Tunjukkan dalil skripturanya. Sampai lari kepada, kenapa kau menjadi pendeta? Dalilnya apa? Tidak dia jawab juga tuh. Saya engah karena saya nonton dari awal tuh. Ya. Kemudian ini hancur di situ. Ya. Kemudian dia bilang Petrus itu munafik. Nah, ini logikal falasinya apa? Logikal falasinya dia bilang Petrus itu munafik, tetapi dia bilang Petrus mendapatkan ilham dari Allah. Nah, ini falasi ini. Kalau teman-teman enggak, Rasul Petrus munafik, tetapi Rasul Petrus mendapat ilham dari Allah. Bagaimana orang munafik mendapatkan ilham dari Allah? Nah, ini fatal, hancur total ini di sini. Ini Melatok perlu belajar lagi. Ini sampai dokter pun nggak ada gunanya ini. Ya, masa saya yang STH sarjana teologi aja masih bisa berpikir sampai sejauh itu? Ya, masa dokter teologi nggak bisa berpikir? Hancur total. Nah, kemudian poin kelima, Melatok tidak bisa membedakan inspirasi kitab suci, kanon kitab suci. Ini kalian engah, ya. Allah menyatakan diri kepada manusia lewat bahasa manusia dan lewat sejarah hidup manusia. Ya, itulah inspiratio, hembusan ilahi dari Allah kepada para penulis. Nah, pertanyaannya dari Romo Cafe adalah otoritas kanon kitab suci itu di mana? Kepada siapa? Dia tidak bisa memilah dan membedakan antara otoritas pengkanonan kitab suci dengan inspirasi. Nah, ini fatal. Ya, makanya Fatalnya saya tanya apa? dia, Erka, saya tanya dia. Sebelum, makanya itu, otoritas ada di mana? Sebelum kitab suci sebelum semua kitab-kitab itu dijadikan kitab suci, otoritasnya ada di mana? Tuhan Allah dan semua. Sudah. Makanya Romo, dampaknya apa? Ketika dia mau seperti itu, berarti dia tidak mengerti tentang kanon kitab suci itu pada konsili Hippo dan Kartago. Dia tidak mengerti sampai sejauh itu. Kalau ikut arahnya Melatok, dampaknya itu hancur. Teman-teman tahu dampaknya apa? Dampaknya itu karena pengkanonan kitab suci itu ada wibawa teks. Mana teks yang memiliki wibawa dan mana teks yang tidak memiliki wibawa, sehingga pantas menjadi kanonisasi kitab suci. Ya, kalau ikut arahnya Melatok, rusak. Nanti Injil Basilides juga masuk ke dalam kanon kitab suci, semua hamburadul di situ, batasese di situ semua kalau orang Kupang bilang. Hancur total ini. Ini parah nih teman-teman ya. Jadi kenapa teman-teman, jujur saya sarjana teologi, saya sekarang juga lagi melanjuti master teologi saya di STT, tetapi saya hanya bilang habis ini kayaknya saya ambil filsafat, ya saya lanjut kuliah lagi. Saya hanya bilang kenapa saya Katolik, karena ini ya, sola scriptura itu harus berjalan seiring dengan tradisi suci dan magisterium. Kalau tidak, rusak, hancur total. Ditanya mana kitab sucinya, mana skripturanya, dia lari kemana-mana. Terakhir Romo, terakhir, apa definisi dari dosa? Dia bawa ke Yeremia. Padahal jelas, ini dia baca Alkitab atau tidak? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa menyebabkan keterpisahan. Upah dosa adalah maut. Itu kan ayat kitab suci yang katong hafal di STT itu ulang-ulang. Ini orang STT atau tidak ini? Dia lari kemana-mana. Iya, lari ke Yeremia. Ini rusak. Ya, jadi saya harap ini teman-teman, saya bukan bermaksud apa-apa. Kenapa saya menjadi Katolik? Padahal saya sudah pendeta. Kenapa saya jadi Katolik? Inilah alasannya. Roma Sweet Home, mari teman-teman. Ayo. Saya hanya menawarkan. Terima kasih Romo, saya kembalikan. Yo.
Terangkan. Tadi saya masih ingat pertanyaan Romo tadi. Siapa yang punya otoritas untuk mengumpulkan kitab-kitab yang kanonik ini? Dia mengatakan otoritas itu Tuhan. Sejak kapan Tuhan mengumpulkan kitab suci?